Semua hal yang berkaitan dengan orang bule itu bagus, lebih hebat, lebih wah gitu kan. Sementara yang lokal itu lebih buruk gitu. Pada dasarnya setiap orang dituntut untuk menulis toh. Kuliah ini harus itu syarat kelulusan masalahnya kan. Menulis itu kan kebutuhan. Bukan. Basic nulis saya terbentuk di Pers Mahasiswa, di mana kita diberikan ruang sebebas-bebasnya untuk menuangkan kasih pikiran. Jadi sejujurnya saya juga. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Hari ini kita akan review buku lagi, dan kali ini Aca dapat hadiah buku dari penulisnya langsung, Bang Fahrudin Alawi ya. Ini namanya sudah syah ini. Bukunya ini menarik sekali teman-teman. Itu namanya Kenapa Harus Bule. Kenapa harus nikah sama bule. Ini buku yang keren lah menurut saya, dan meskipun saya belum baca semuanya, tapi dari si judul sudah sangat menarik. Biasanya kalau di pemberitaan ini judulnya menarik dulu ya, dan supaya saya juga pengen baca lebih dalam. Nah, ini buku yang setebal berapa ya? 116 halaman, bisa disikat dalam sehari lah atau setengah hari ini. Oke, teman-teman, kita akan berbincang sama penulisnya, dan seperti apa sih isi buku ini, dan bagaimana sih bisa ditulis jadi buku sekeren ini ya. Oke, kita ketemu sama penulisnya langsung. Ya teman-teman, sekarang saya sudah bersama Bang Fahru. Bang Fahru, Halo Bang Sir, Bang Sir tuh. Kapan balik dari Aceh ini? Ya balik dari Acehnya udah lama sih sebenarnya, setahun. Kebetulan sekarang lagi bolak-baliknya ke Makassar dulu. Ini dia penulis yang nulis buku Kenapa Harus Bule ya. Sekarang ngajar Bang Fahru? Sekarang kebetulan lagi cuti mengajar karena lagi tugas belajar S3 di antropologi Unhas. Tapi ngajar hari-hari di mana? Kalau kemarin sebelum S3 ngajarnya di Aceh. Ya seperti biasalah di kampus Universitas Maliko Saleh. Wah, saya di program studi antropologi. Harus jalan-jalan ke sana ini. Oh, ditunggu di Aceh. Saya belum pernah loh ke Aceh, hanya sampai Palembang, kemudian Bengkulu. Harus datang ke belum sampai Aceh atau Medan ini. Ujung Sumatera nih. Ya, jangan sampai ditugaskan ke sana, berat. Sekarang sudah aman kan? Iya. Bang Fahru, ini terima kasih bukunya. Kemarin udah dikasih ya, dan saya langsung baca, baru mukadimah sama bab awal ini belum selesai. Tapi dari kemarin ini menarik sekali. Ini bukan baca buku, saya kayak baca berita yang clickbait ini. Kenapa Harus Bule ini? Ini buku tentang apa? Sebelumnya saya tidak berharap ya akan dibincangkan menjadi lebih intens ya. Kalau dibilang lebih serius, karena bukunya memang nggak serius, jadi nggak bisa kita bilang dibincangkan lebih serius. Jadi sebenarnya buku ini itu berawal dari tesis saya waktu S2 di kajian dan media di UGM gitu. Tapi kan kata orang kan sayang gitu kalau hasil penelitian itu hanya berakhir di rak-rak perpustakaan yang mungkin tidak tidak banyak orang lah bisa mengaksesnya. Jadi kenapa tidak dibukukan? Dibukukan, dikonversi ke dalam bentuk buku. Tentu ada penyesuaian di beberapa bagian-bagian ya. Gitu. Jadi itu adalah tesis sebenarnya, tesis S2 saya di kajian dan media di Sekolah Pasca UGM itu yang saya bukukan. Kemudian menjadi buku yang ada di tangan Bang Sirtu ini. Berarti UGM ya terakhir ini? Ya, dulu S2-nya di sini. Ini ikut alumni Kagama ya? udah sama Mas Ganjar kayaknya. Ya, kita ikut di sana jadi half blood lah kita. Siap. Nanti saya bertanya bagaimana proses kreatif Anda menulis ini, tapi penulis kan banyak, ada yang dari murni menulis bukunya, ada yang dari seperti Bang Fahru yang dari tesis tugas kemudian jadi buku gitu kan. Nah, tapi sebelum bicara itu saya mau bahas soal tema yang menarik ini. Kenapa Harus Bule ini buku bahas apa sih? Jadi kenapa harus bule ini sebenarnya sebuah judul yang kita buat untuk
memancing orang lebih tahu kenapa memangnya gitu kan, atau ada apa memangnya dengan bule gitu kan. Nah, jadi sengaja kita buat judul yang sedikit memancing gitu kan. Nah, tapi kalau kita mau jawab secara general, yang menjadi rangkuman dari buku ini adalah kenapa harus bule itu, kira-kira yang bersama itu begini. Kenapa orang berpasangan dengan bule, baik itu pernikahan atau berpacaran, itu dilihat atau terlihat gitu kan, baik sadar atau tidak sadar, itu lebih wah gitu dibanding dengan sesama warlock misalnya gitu kan gitu. Nah, jadi berangkat dari apa ya, pertanyaan sederhana itu, kok bisa orang melihat orang yang berpasangan bule atau punya anak bule itu, blasteran itu, orang blasteran itu dianggap lebih ganteng, lebih cantik gitu kan, lebih kelasnya naik gitu ya, kelasnya naik gitu kira-kira secara sosial di sini, cara pandang ya. Iya, ada apa ini kan, sejak kapan orang kemudian memandang seperti itu. Nah, kira-kira itulah yang ini dalam konteks kenapa harus bule ini, kenapa harus menikah ya, menikah berpasangan sama bule maksudnya kan. Iya, ada dua hal sebenarnya kalau dibaca lebih dahulu di buku itu. Pertama tadi itu fenomenanya orang dilihat lebih wah. Kedua itu ketika ada pandangan semacam itu, ada kemudian semacam ekspresi atau obsesi berlebihan terhadap keinginan mempunyai pasangan orang bule gitu ya. Nah, itu yang coba dilihat, ada apa ini gitu. Nah, ternyata kan setelah kita kulik, kemudian kita hubungkan dengan basis teori yang ada. Terus sekali lagi inilah hasil riset tesis gitu. Oh, ternyata kita menjelaskan itu, bahwa apa yang hari ini kita lihat dalam praktek sosial sehari-hari sebagai fenomena orang melihat bule itu lebih tinggi dibanding orang lokal gitu kan, atau ada fenomena orang ingin berpasangan dengan bule itu, ternyata dia punya akar sejarah masalah yang berkaitan dengan pengalaman masa kolonial. Jadi itu bukan fenomena yang tiba-tiba ada hari ini gitu. Tetapi itu di alam bawah sadar kita ya. Gitu. Jadi dia bukan sesuatu tiba-tiba ada dalam pikiran alam bawah sadar, bukan. Ternyata dia punya, ada historinya atau ada genealoginya. Iya kan, katanya 350 tahun gitu. Apalagi yang terbaru sekarang sudah menyebut populer londo ireng gitu kan. Nah, dia terbaru. Nah, itu ada hubungannya juga. Iya. Saya ireng sih, teman, bukan londo. Iya. Oke, gitu ya. Jadi ya menarik, bukan sejarahnya lah, kira-kira begitu. Jadi dalam konteks perkawinan ya, dalam konteks berpasangan. Ya, cuman saya spesifik. Nah, fenomena apa yang ditangkap di situ? Kan menikah sama bule itu kan juga sampai hari ini ada, dan cinta kan universal lah. Betul. Suku, ras, dan agama. Kalau memang suka ya dilanjutkan. Dan sekarang kan teman-teman kita di Indonesia, orang Indonesia kan banyak nikah sama bule. Betul. Apa fenomena yang Anda tangkap di sini? Apa bedanya dulu sama sekarang? Oke. Pertama-tama kita harus clear dulu ya, bahwa tadi betul, cinta itu universal itu, dan soal pilihan-pilihan orang untuk berpasangan dengan ras apa, dari mana, itu tidak bisa kita intervensi. Itu kan pilihan subjektif seseorang kan gitu kan. Nah, tapi dalam konteks ini yang mau kita lihat itu adalah sebenarnya pada posisi ada superioritas dan inferioritas, kira-kira begitu. Nah, jadi kita tidak bilang bahwa jelek gitu orang menikah dengan bule atau mutlak bagus, enggak gitu. Kita hanya ingin melihat ini sejak kapan sih sebenarnya pembedaan cara melihat fenomena berpasangan dengan bule itu terjadi gitu. Nah, dan berdasarkan penelusuran referensi yang saya lakukan, itu juga ada saya tulis di khusus chapter di buku itu, bahwa itu bermula dari kedatangan orang-orang Eropa ke daerah koloni atau khususnya Indonesia gitu kan, di mana para migran dari Eropa itu tidak datang ke daerah koloni itu bersama pasangannya itu kan. Gitu. Nah, tentu banyak faktor yang juga saya tulis di sini. Misalnya faktornya itu adalah konteks waktu itu kan harus berlayar lewat laut. Nah, sehingga faktor bahaya seperti ada faktor alam, perompakan segala macam itu sangat beresiko bagi perempuan untuk ikut. Sehingga dia ketika udah nikah di sini nggak dibawa, dia nggak bawa pasangan kan awalnya gitu kan. Nah, tapi ada juga yang bawa pasangan, dan biaya juga tinggi. Jangan lupa biaya membawa perempuan dari Eropa ke sini sangat tinggi. Belum lagi kita bicara
kondisi alam dan cuaca di daerah koloni seperti di Nusantara ini kan tidak sama dengan di Eropa sana ya. Nah, sehingga Atau memang hanya, atau itu bukan bentuk pencampakan atau apa? kalau kita lihat pada referensi sejarahnya ya, bahwa memang itu bukan sesuatu yang apa ya kita bilang itu yang by design gitu kan. Karena kan orang datang ke sini kan, yang kita bayangkan seperti kondisi sekarang migrasinya, kita datang sebuah negara dalam kondisi serba aman apa. Waktu itu kan, saat itu kan mereka melakukan ekspansi kekuasaan kan. Kalau dalam pelajaran sejarah kita mungkin di Indonesia yang mainstream itu kita dikenal dengan istilah 3G gitu kan. Gold, glory dan gospel gitu ya. Nah, jadi konteksnya itu tidak sama waktu itu. Jadi orang datang dari Eropa ke daerah koloni atau misalnya di Indonesia itu mayoritas itu laki-laki dan tidak semua membawa pasangan. Nah, sementara soal kebutuhan berpasangan ini kan kebutuhan manusiawi kan. Cinta universal. Nah, gitu. Jadi akhirnya mereka jatuh cinta lah sama perempuan. Entah itu karena kebutuhan biologis atau mungkin memang ada yang pure cinta. Nah, itu kan case-nya sendiri-sendiri lah. Tapi yang pasti fenomena berpasangan bule itu antara orang Eropa, terutama laki-laki dengan perempuan di Nusantara atau ini yang jadi Indonesia sekarang itu sudah terjadi sejak zaman kolonial. Salah satunya karena adanya ketidakseimbangan antara perempuan Eropa, populasi laki-laki Eropa dengan perempuan Eropa di Nusantara waktu itu. Tapi kan sekarang kan hasilnya dipetik sekarang katanya. Ada banyak pemain. Iya, terutama dalam konteks sepak bola. Iya, betul. Positifnya kan sekarang banyak pemain naturalisasi atau pemain keturunan ya. Iya. Sekarang akhirnya apa namanya menjadi pemain kita nih, kebanggaan Indonesia itu. Ya, punya darah lah setidaknya Ada kan. buku itu ada kaitan sama ini enggak ya? Ya sebenarnya ada juga di situ, meskipun tidak spesifik ya bicara soal itu. Sebenarnya itu chapter yang juga mau saya tambahkan, itu kan sangat kontekstual kasusnya kan, bahwa ternyata stok naturalisasi itu dipetik hari ini itu berdasarkan fenomena tadi yang sudah terjalin ratusan tahun yang lalu. Iya, gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita kembali ke fenomena awalnya itu, mungkin kita juga tidak boleh melupakan bahwa ada politik pengklasifikasian ras juga yang terjadi ketika era kolonial itu. Nah, di mana orang-orang Eropa itu menempati hierarki paling tinggi. Benar, ada orang Arab juga di bawahnya, ada orang juga yang setengah Eropa, di bawahnya lagi ada orang Arab, Timur Jawa, ada orang Cina, Jepang. Kemudian orang pribumi. Pribumi di urutan ketiga ya? Iya, kita di paling bawah lah. Nah, iya. Paling bawah kira-kira begitu. Iya. Jadi kemudian ini kan pasti di buku ini saya lihat ada kritik juga ya. Apa sih kritik yang disampaikan dalam buku ini? Ya, kritik utamanya sebenarnya pada cara pandang yang hitam putih. Saya memang melihat ini kan buku ini yang dianalisis itu adalah tulisan interaksi ya, interaksi netizen gitu dalam sebuah weblog gitu. Tapi sebenarnya itu juga merepresentasikan apa yang terjadi di masyarakat ketika melihat relasi antara ras itu hitam putih. Nah, misalnya kan semua hal yang berkaitan dengan orang bule itu bagus, lebih hebat, lebih wah gitu kan. Sementara yang lokal itu lebih buruk gitu. Dan kalau kita lihat fenomena hari ini ya, di Bali misalnya kita ambil contoh gitu, banyak dengan mudah kita temukan cerita-cerita yang dibagi di media sosial itu pengalaman orang yang pelayanannya itu berbeda tuh ketika melayani bule dengan melayani wisatawan lokal dengan wisman gitu kan. Dan baru kemarin kan yang buleran itu. Nah, buleran yang terbaru itu misalnya yang mengekspresikan diri misalnya. Nah, itu salah satunya. Itu salah satu ya. Masih berarti meskipun sudah ya ratusan tahun sudah sekian puluh tahun gitu. Tapi cara pandang tadi itu, politik segregasi ras tadi itu masih melekat, sadar ataupun tidak sadar. Jadi itu yang kita kritik. Jadi kita bukan mengkritik orang yang menikah dengan bule. Bukan gitu. Yang kita kritik itu adalah cara pandang hitam putih tadi. Berarti itu dampak sosialnya ya, psikologi sosial. Ya, betul. Nah, itu yang kita kritik gitu. Berarti termasuk dalam hal pelayanan tadi. Betul. Ras bule sama lokal, kemudian
kualitas frame pelayanan biasanya gitu ya. Ya, Itu berpengaruh. berpengaruh dan itu bisa dilacak akarnya dari mana. Ya, saya jadi ingat tadi malam perdebatan Profesor Hikmahanto. soal apa namanya? Kampus. Perdebatan soal kampus Uri. Uri Ya, itu ya. Universitas Republik Indonesia itu Oh. kan. Dia sampai ngotot guru besar semarah itu kalau dibandingkan bule ya harus sama gitu. Iya. Apa memang besar sekali ya dampak apa psikologi sosial ini, pandangan terhadap bule orang asing itu lebih apa ya? Oh ini kalau bule udah pasti paten gitu, tapi Ya. Itu sebenarnya terjadi di segala lini ya, segala lini. Termasuk tadi itu sepak bola, kampus, kemudian bahkan cara kita melihat kebijakan juga. Sebagai contoh, sering kita katakan bahwa kalau kita tahu sehancur ini kondisi ini, kayaknya lebih asik kita dijajah Belanda gitu kan. Gitu kan. Atau kita lihat pembangunan proyek kebijakan bangun proyek infrastruktur misalnya. Jalan apa gitu atau bendungan apa, oh, ini dulu ribet, atau bangunan lah misalnya. Ini dari zaman kolonial ini masih bertahan. Coba dibuat proyeknya sekarang gitu, paling 5 tahun 10 tahun itu udah rusak gitu misalnya. Berarti lebih bagus tuh gitu. Nah, itu juga bisa menjelaskan sebenarnya fenomena itu. Seakan-akan semua yang dibuat oleh bule itu lebih bagus, lebih kuat, tidak ada korupsi di situ. Padahal jangan lupa gitu. Indonesia itu atau Nusantara itu dijajah bukan oleh pemerintahan Belanda langsung yang lama ya, yang lama. Kita dijajah oleh Serikat Dagang, VOC gitu. Waktu yang sekian lama. VOC yang ditambah sama kota militer kan. Dan bubarnya VOC itu adalah karena apa? Jangan lupa karena korupsi gitu loh. Nah, jangan-jangan VOC yang ngajarin orang Indonesia ini pejabatnya korupsi. Yang diinget korupsinya. Iya gitu loh. Coba yang diinget cara bangunnya. Cara bagus gitu kan. Nah, jadi artinya ya, interaksi antara apa namanya orang kulit putih dengan orang kulit putih itu sesuatu yang kompleks di saat itu. Jadi nggak bisa kita lihat hitam putih dan sesederhana cara kita melihat kondisi hari ini. Tapi setuju nggak setuju ya kalau misalnya anggaplah di sepak bola contoh. Ya saya sebagai pecinta sepak bola, ya mohon maaf, misalnya kalau kemampuan ya mungkin cara pembinaan benar dari awal sampai akhir itu bagus. Saya pikir kualitas main kita akan sangat bagus. Banyak pemain bagus di Indonesia. Cuma mungkin untuk saat ini ya, ketika pemain naturalisasi main saya lebih tenang menontonnya Pak. Iya. Daripada pemain-pemain kita yang lokal gitu. Karena ini kan sampai situ fenomena bule itu kan. Betul. Akhirnya misal lihat hat-tricknya Michael Baker itu. Ya, Baker yang terbaru ya. Yang terbaru kemudian ketika Ole Romani main, itu kan semua keturunan semua, tapi betul. apa ya? Saya lebih tenang ketika mereka tenang pokoknya. Saya nggak konteks dia lebih bagus atau tidak lebih bagus ya, tapi ketika mereka main tuh lebih tenang. Apalagi Justin Hubner main, kemudian ada Jazz gitu ya. Tom Hay main gitu. Jadi ketika yang pemain-pemain yang lokal Indonesia yang tidak ada keturunan itu campuran bulenya, agak panik juga kita nontonnya. Ini saya gambarkan seperti itu. Kalau segi kualitas saya yakin kalau saya dididik dengan bagus, sistem bagus, kayaknya kualitas bisalah diadu. Karena orang Indonesia suka main bola kan, larinya kenceng-kenceng kan. Artinya kan mungkin dari sistem. Nah, tapi dari sisi itu aja kita sudah udah percaya diri kan. Dan inferior. Wes. Siap, Firman. Udah inferior gitu. Jadi kenapa harus bule itu ya benar sampai dalam konteks. Jadi tepat sekali buku ini tidak hanya konteks perkawinan ya, tapi juga konteks. Berarti yang ingin dipotret itu kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa. Itu ya. Jadi ya kembali ke tadi itu. Jadi kan harus kita pahami bahwa kolonialisme itu adalah sebuah sistem, bukan dominasi orang kulit putih terhadap orang kulit berwarna lah. Iya. Jadi itu adalah sistem. Itu harus kita pahami.
kalau kita lihat data lebih jauh lagi ya, konteks kolonial itu mungkin tidak seberapa orang kulit putihnya sendiri yang menjalankan sistem itu ya, sistem kolonial itu, dibanding orang-orang kulit coklat. Nah, selama ini kan kita didoktrin oleh retorika anti kolonial, di mana orang kulit putih itu menjajah orang kulit coklat atau kulit hitam gitu loh. Padahal tidak, itu adalah sistem Sistem ya. Nah, kolonialisme adalah sistem. Nah, sistem itu jelas satu, mereka privilege kepada orang kulit putih gitu. Nah, kedua, sistem itu bisa berjalan dan bertahan lama karena dijalankan juga oleh orang-orang di daerah yang berasal atau asli dari daerah jajahan, dan jumlahnya itu bahkan jauh lebih banyak daripada orang kulit putihnya sendiri. Nah, sebagai contoh, kalau kita dalam konteks kasus Indonesia, tentara tentara zaman perang itu di awal kemerdekaan itu kan sebagai itu adalah tentara-tentara kolonial. Gitu. Soeharto itu produk kolonial, Nasution itu adalah produk dari tentara-tentara bentukan kolonial. Artinya bukanlah sepure semua tentara itu orang kulit putih gitu kan. Nah, orang-orang Ambon yang kemudian sekarang mereka menjadi diaspora di Belanda di bawah, itu kan juga tentara-tentara kolonial itu. Jadi dalam banyak aspek itu tidak melihat kuantitas ya, tapi itu soal kualitas ketika sistem kolonial itu dijalankan. Jadi tidak bisa dilihat hitam putih. Ya, itulah yang mau dikritik sebenarnya. Yes. Ya, itu artinya kan kalau dalam konteks kekinian kan artinya fenomena ini masih terbaca ya, masih berlangsung sampai hari ini. Ya, 81 tahun lah kita merdeka itu masih kita punya mental seperti ini. Ketambah aja kopinya. Bang. Tambah, Bang. Saya baru ingat tentara Kenil namanya dulu. Tentara yang itu. Tambah yang iya yang yang pancok. Yes. Berapa? Satu aja. Mas baru? Nanti dulu. Satu aja dulu. Mas pancok. Satu aja ya? Yes. Ya. Oke. Nah, artinya kan masih seperti itu, karena apa yang ingin dirubah misalnya dengan penulisan pesan ini kan sebelum ke situ ya Bang Paru, ada juga fenomena hasrat di sini saya baca, hasrat ingin berpasangan dengan bule dalam konteks kebutuhan biologi. Tadi konteks kepercayaan diri, sekarang konteks ya pengen berpasangan dengan bule, atau ini aspek biologis lah, itu seperti apa digambarkan di buku ini? Ya, pertama kan realitas sosial kita hari ini selain tadi itu dibentuk oleh pengalaman masa lalu kolonial itu, juga dibentuk juga oleh apa yang kita konsumsi dalam bentuk produk budaya-budaya populer kan, untuk televisi, tontonan segala macam, termasuk juga sepak bola yang dikatakan tadi. Kita mengkonstruksi dunia kognisi sosial lah kira-kira. Dunia sosial dalam pikiran kita itu adalah bahwa semua hal yang berkaitan dengan Barat atau dalam hal ini Eropa itu tuh lebih wah, lebih maju. Contohnya tadi sepak bola tadi itu misalnya kan, padahal itu kan adalah produk dari sistem. Gitu. Bukan karena warna kulitnya, tapi misalnya di sepak bola ada istilah di sini perbaiki keturunan itu. Nah itu menarik kabar. Ya, hubungannya dengan apa tadi itu, bentukan dari budaya populer yang kita konsumsi itulah bentuk film, iklan itu kan yang dipakai di industri film, industri periklanan itu kan, advertising itu adalah mereka yang punya wajah-wajah itu blasteran gitu kan. Nah kan itu yang sering dipakai oleh industri film tadi itu atau industri iklan itu, karena dianggap itu merepresentasikan sosok rupawan atau kegantengan atau kecantikan yang ideal gitu kan. Nah, kalau kita lihat misalnya iklan parfum, iklan sabun gitu,
itu selalu memakai wajah-wajah yang blasteran. Film juga sama. Kalau ada nonton FTV itu kan, meskipun bahasa Indonesianya belepotan gitu kan, karena wajahnya hanya wajah-wajah blasteran, maka itu laku. Iya. Nah, sadar itu juga kemudian Berarti ini sudah merasuk ke semua aspek ya. iya, karena tadi itu karena dia sistem, maka semua aspek kan itu kan dijangkau oleh sistem itu gitu. Dan kita tidak bilang bahwa Lalu apa yang harus dilakukan? Apa yang ingin dibangun sih yang di pesan buku ini? Sebenarnya kita ingin lebih lebih jujur melihat pengalaman masa lalu kolonial tadi itu, bahwa kalau sebenarnya sekali lagi itu adalah sebuah sistem di mana sistem itu memberikan kesempatan atau kekuasaan kepada orang kulit putih untuk lebih superior atau lebih dominan terhadap orang non kulit putih lah kalau bahasa di buku itu gitu. Nah, akan tetapi itu kan penjajahan itu tidak pure orang kulit putih menjajah non kulit putih sekali lagi gitu. Karena kalau kita lihat fakta di lapangan, misalnya tadi itu tentara saja itu dari orang-orang pribumi sendiri ya, tentara Terakenil itu misalnya. Itu kalau kita lihat konteks kolonialnya. Nah, kemudian konteks hari ini misalnya kita lihat di mana globalisasi ya membuat orang semakin terkoneksi, terhubung. Kita misalnya tidak harus pergi ke Eropa sekolah atau merantau untuk bisa berinteraksi dengan bule. Anda cukup ke Senggigi atau Gili Trawangan, Anda sudah bisa bercakap-cakap, bergaul dengan bule gitu. Kita buku ini ingin mengajak membaca itu merenung dan melihat lebih jujur gitu, bahwa soal superioritas atau kecantikan, kepintaran, kecerdasan atau apapun itu tidak melekat pada warna kulit gitu. Tapi dia dibentuk oleh sebuah sistem. Nah, celakanya adalah orang-orang non kulit putih yang punya pengalaman masa lalu kolonial itu terpenjara dalam inferioritas masa lalu, seakan-akan semua yang berkaitan dengan kulit putih itu posisinya itu lebih tinggi dibanding orang yang non kulit putih. Nah, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan itu gitu. Apakah ya gitu kan semua hal yang berkaitan dengan kulit itu lebih hebat dibanding yang kulit coklat gitu kan. Kayaknya masih iya ya. Makanya padahal kalau kita lihat fakta lapangan tadi, kita ambil contoh sepak bola yang baru minggu lalu selesai misalnya kan. Kalau kita di Spanyol itu ada Lamine Yamal. Tapi kan di Indonesia juga ada Rizky Ridho itu keren ya, ada Nico Williams misalnya. Itu kan orang-orang migrasi diaspora Afrika toh. Iya. Tapi mereka berada di top perform karena mereka dihasilkan oleh sebuah sistem pembinaan sepak bola yang bagus gitu. Nah, artinya bukan karena mereka berkulit putih mereka hebat gitu loh. Tapi karena sistemnya gitu. Ya betul. Setuju. Nah, artinya kan di dunia sepak bola saya lihat dari hal itu kemarin kan itu tidak apa istilahnya, bahkan sekarang ya kalau tidak apa maksudnya jadi belipetan. Maksudnya kan Perancis yang di Perancis juga harusnya Eropa putih kan. Kalau ini kan nggak jadi ukuran lagi kan. Itu bisa ada line up Perancis itu kan. Maksudnya yang hebatnya dibuat oleh sistemnya. Oke, Bang Fahru, wah keren sekali. Ini harus teman-teman baca ya. Buku ini bisa didapatkan di mana, Bang Fahru? Ya, mengapa harus bule? Kenapa nggak bule lokal kata? Ya, itu bisa didapatkan bisa mengontak di penerbit. Betul di saya agak terbatas sehingga saya hanya membagikan ke beberapa teman yang terbatas, termasuk Bung Sirtu. Saya bersyukur ya dapat buku. Dan ini buku yang pertama ya? Buku yang pertama. Buku yang pertama. Buku pertama. Bisa dicari di penerbit Pustaka Egaliter. Oh gitu. Oke, nanti kita cari ya. Oke. Bang Fahru, ini kan buku pertama nih. Ini berapa lama proses garapnya? Ya karena saya mengkonversi ya, mengalih bentuk dari tesis ke buku di sela-sela pekerjaan. Ya sekitar 3 mingguan lah saya. 3 mingguan. Itu pun di sela-sela pekerjaan, bukan yang intens ya. Nah, karena kalau sejujurnya saya ini kan bukan berangkat. Basic nulis saya terbentuk di Pers Mahasiswa, di mana kita diberikan ruang sebebas-bebasnya untuk menuangkan kasih pikiran. Jadi sejujurnya saya juga agak
agak terbatas menulis akademik yang padat dan kaku itu. Saya lebih suka menulis yang lebih lebih lepas, mungkin lebih meluap-luap, meledak-ledak gitu kan. Jadi 2 minggu itu untuk proses penyelesaian dari tesis ke buku aja gitu. Iya, betul. Nah, sekitar kurang lebih Dari 3 segi minggu. bahasa sih menurut saya udah buku bukan tesis. Ya, sangat populer karena memang saya sendiri masih belajar menulis akademik yang seperti standar akademik umumnya lah. Ini gara-gara Anda lama di pers mahasiswa. Ya, mungkin itu sangat berpengaruh ternyata gitu. Meskipun ada juga statement misalnya dari dosen di kampus, kita membaca tesis saya, itu enak gitu dibaca gitu. Ya mungkin tadi itu karena kita terbiasa sehari-hari biasa baca Nulis, jurnal dan nulis opini juga ya. Lalu ada nggak pengaruhnya Anda nulis di Persma dulu sama tesis sekarang ini? Iya, sebenarnya itu sebuah Nama kopi ini. Ya, kesempatan yang juga mungkin kalau ada teman-teman mahasiswa yang semester awal yang menonton ini juga sangat saya rekomendasikan untuk berproses, entah itu di pers mahasiswa atau proses penulis yang lain gitu. Karena kan pada dasarnya setiap orang dituntut untuk menulis kuliah ini harus itu syarat kelulusan masalahnya kan. Menulis itu kan kebutuhan, bukan kewajiban. Minimal Anda akan nulis skripsi atau nulis tugas lah yang pendek-pendek ya. Tapi Anda akan nulis skripsi gitu. Nah, ketika bergabung di pers kampus, kemudian belajar menulis di situ, itu sebenarnya nggak hanya menulis, tapi juga tuntutan untuk membaca. Nah, ini juga penting mungkin buat teman-teman. Kenapa orang stuck menulis gitu? Karena memang dia kehabisan bahan, atau tidak punya bahan bahkan. Apa bahannya? Dari bacaan. Nah, Anda akan menuangkan kata-kata Nah, dari mana Anda dapat kata-kata itu? Dari apa yang Anda baca, buku-buku orang, tulisan-tulisan orang gitu. Jadi kalau Anda tidak membaca, maka Anda akan stuck menulis. Tapi kan sekarang zaman AI, kemudian zaman video audiovisual, ngapa sih? Mengapa harus belajar nulis? Kalau kita sering membaca itu, mungkin kita tidak tahu teorinya ya, tapi kita bisa merasakan atau bisa mendeteksi tulisan mesin dengan tulisan manusia itu. Kenapa? Karena setiap orang itu punya style sebenarnya, punya kan tidak pernah sama kan? Iya, rasa itu jadi sangat subjektif tulisan itu. Nah, mungkin untuk kebutuhan praktis bisa kita pakai mesin gitu ya. Nah, tapi ketika Anda misalnya tidak punya katakanlah aplikasi premium atau nggak ada internet, tapi Anda dituntut menulis, masa Anda tidak bisa menulis sama sekali? Padahal Anda punya pikiran gitu ya. Jadi kalau tetap membaca nulis itu penting meskipun ada mesin, karena sekali lagi mesin itu hanya tools yang membantu, bukan yang mutlak. Jadi Anda tidak bisa juga bergantung pada tools. Terima kasih Bang Faru. Ini keren sekali inspirasi pagi hari ini ya. Dan mengapa harus bule, dan saya akan baca nanti sampai tuntas, belum sempat baca kemarin. Dan ini pentingnya kita menulis ya. Udah, thank you sekali lagi Bang Faru, selamat melanjutkan studi dan risetnya. Terima kasih ya. Tetaplah menulis. Insya Allah nanti disertasi saya juga saya akan bukukan. Kita tunggu. Ini juga harus diterbitkan ulang lagi. Ini perlu ditambahan. Mungkin ada tambah-tambahan kayak misal kontekstual, naturalisasi. Nah, memang itu sudah saya masukkan dalam bab apa ya? Karena ini masih meskipun lampau, tapi masih terjadi saat ini, dan saya pikir bisa membangun kesadaran jangan sampai kita terkesan ke inferior gitu harus percaya diri. Spirit itu kan yang membuat bagi kita menumbuhkan kepercayaan diri kita lah gitu. Dengan membaca buku ini itu makasih Bang Faru. Kita lanjut ngopi dulu ya. Oke teman-teman, kita nanti itu dia sama Bang Faru, penulisnya langsung loh dari Aceh, jauh-jauh saya beliin tiket, saya beliin penginapan. Tidak kalah sama Densus ya ini. Kita coba nanti akan lanjut ke penulis-penulis selanjutnya yang ada di NTB. Semoga harapan kita budaya menulis tetap ada dan tetap menyala di tengah era AI saat ini. Kita jumpa lagi di selanjutnya, edisi selanjutnya.